Baik, kita ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini kan tampaknya Israel benar-benar akan melakukan serangan darat yang luar biasa setelah melancarkan serangan udara yang begitu masif. Kemudian serangan darat dikuatkan dengan 15.000 pasukannya. Bagaimana? Apakah Israel ini dapat menembus pertahanan dari Hizbullah dan bagaimana juga kekuatan Hizbullah untuk menghadapi 15.000 pasukan darat Israel ini? Persis seperti yang dikatakan oleh Bapak Cepi Hakim tadi ya, bahwa dibandingkan dengan Hizbullah, dengan Lebanon, maka ini ibarat David lawan Goliat ya. Kekuatan Israel ini sudah sangat terlatih dan mereka sudah mempersiapkan perang ini sejak lama. Dan untuk itu kalau serangan darat ini dilakukan, maka dalam hitungan hari saya pikir Lebanon akan habis. Tapi pada saat yang sama saya juga melihat bahwa ada suatu kecenderungan di mana Mesir dan Yordania itu mulai waspada. Karena setelah Lebanon diperkirakan Israel itu akan menyerang negara-negara lain seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Irak, Suriah, dan Lebanon. Tentunya ini adalah rahasia militer mana duluan yang akan diserang oleh Israel. Tapi ada angin baik di mana Mesir dan Yordania itu mulai sadar bahwa selama ini perjanjian keamanan yang mengikat mereka dan seolah-olah memusuhi Iran itu sebenarnya untuk mendukung ide-ide Israel Raya. Jadi untuk itu saya sangat berharap tentunya kalau kita ingin menciptakan suatu deterrence di Timur Tengah, maka idealnya Mesir, Yordania, dan Iran melakukan koordinasi. Tidak perlu sampai perang, tapi sampai menciptakan suatu kondisi di mana Israel akan merasa bahwa perang dengan melibatkan Mesir dan Yordania dan Iran itu akan menghabiskan energi yang luar biasa. Tentunya Israel berpikir bahwa kapan ini Donald Trump ini segera dilantik. Dan untuk itu dia sangat berharap untuk mendapat dukungan yang lebih kuat dari Amerika Serikat. Dan selama ini dukungan yang dia peroleh dari Amerika Serikat itu masih terbatas. Israel mengharapkan dukungan yang jauh lebih luas di Majelis Umum PBB dan juga di Dewan Keamanan PBB. Namun yang hendaknya kita waspadai adalah perang ini akan melibatkan negara-negara yang di mana mereka menyimpan tentara Amerika Serikat dalam jumlah besar untuk tujuan-tujuan Israel Raya. Ini yang patut kita duga bahwa di mana Israel menyerang Lebanon pada saat yang sama tentara-tentara Amerika Serikat yang berada di Syria, Yordan, Saudi, Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Arab Emirat, dan Oman dan juga Mesir itu tidak mustahil mereka memiliki skenario sendiri. Maka inilah yang harus diteliti oleh pakar-pakar di dunia, bagaimana bunyi perjanjian keamanan dan juga perjanjian rahasia antara negara-negara tersebut di atas dengan Pak Teguh, sampai situ dulu mungkin. Saya mau mendalami pernyataan dari Pak Teguh tadi yang menyampaikan bahwa pasca Lebanon diserang oleh Israel, Israel akan menyerang beberapa wilayah, misalnya tadi Arab Saudi, kemudian Mesir. Kenapa? Padahal wilayah Arab Saudi ini tidak masuk dalam zona hitam yang sempat disampaikan oleh Perdana Menteri Israel beberapa waktu yang lalu. Kalau kita berbicara tentang ide-ide dari Theodor Herzl, itu kan idenya adalah Israel akan menguasai wilayah negara lain. Itu adalah bagian dari Israel Raya kan. Dan tentunya kalau kita perhatikan dari badge atau tanda-tanda yang dipegang oleh prajurit-prajurit Israel sekarang, maka badge-nya sudah berubah. Mereka dalam lambang-lambang kenegaraan mereka sudah melibatkan bentangan Israel ke depan itu dari Laut Mediterania hingga Sungai Efrat di Tigris. Dengan demikian Israel akan bersiap-siap menyerang pelan-pelan. Cuma kita tidak tahu skema waktunya kapan dan kemudian melibatkan Amerika Serikat dan negara Uni Eropa seperti apa. Tapi kalau kita melihat peta geopolitik di Arab saat ini, maka 6 negara tetangga Israel itu hendaknya sudah siaga. Mesir, Yordania, Arab Saudi, Irak, Suriah, dan Lebanon. Mereka hendaknya mempersiapkan kerjasama kolektif. Karena itu dapat saya mengerti kalau Mesir dan Yordania sudah mulai berkoordinasi dengan Iran. Tentunya informasi kerjasama Mesir, Yordania, dan Iran ini sangat rahasia. Apalagi setelah kita mengetahui Israel memiliki kemampuan IT yang luar biasa. Mereka bisa menerobos bukan hanya perangkat-perangkat komputer, kemudian mengganggu instalasi rahasia Iran lewat Stuxnet, dan bahkan mereka saat ini sudah bisa mempermainkan walkie-talkie dan pager dari pasukan-pasukan di darat. Jadi untuk itu kerjasama dengan Iran ini akan sangat hati-hati sekali. Baik, Pak Teguh, kami sudah mendapatkan poinnya. Kita akan beralih dulu ke Pak Cepi Hakim. Ya, Pak Cepi, yang ingin saya tanyakan adalah ketika perang ini benar-benar terjadi antara Israel dan Lebanon, bagaimana dengan keterlibatan proksi? Israel dengan proksi terbesarnya adalah Amerika Serikat dan Lebanon dengan proksi terbesarnya adalah Israel.